Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Berharap kalian serta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak, pada pertemuan kedua kali ini Pak Huda akan menjelaskan melanjutkan pelajaran kemarin ya, yaitu mengenai surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sebelum itu marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini barakah dan manfaat. Ta'awud bismillah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi. Pada pelajaran pagi hari ini tetap temanya itu pelajaran ke-6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Pertemuan kedua Pak Huda akan menjelaskan tentang membaca, mengartikan dan memahami isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Disimak ya. Baik, perlu dicatat lagi anak-anak, Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Surat Al-Hujurat termasuk surat ke-49 dalam Al-Quran yang terdiri dari 18 ayat. Al-Hujurat diturunkan di Madinah atau yang disebut dengan surat Madaniyah. Masuk Al-Maidah, maaf anak-anak, Al-Hujurat ini ya, bukan Al-Maidah, maaf. Al-Hujurat diambil dari ayat ke-4. Baik, kita baca yang Al-Hujurat ayat 12. Ta'awud basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baik anak-anak, dari penjelasan arti surat tersebut bahwa terdapat kandungan dalam Al-Hujurat. Yang pertama adalah Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk atau yang dinamakan suudzon anak-anak. Suudzon ini berprasangka buruk atau yakni mencurigai orang lain. Bisa ya, dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar. Karena itulah dugaan itu karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa. Makanya disinilah prasangka buruk dilarang oleh Allah termasuk dosa ya. Yang kedua, bahwa Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain atau jasus. Di sini awal mula orang bisa mencari keburukan atau kegiatan awal untuk menyikap aib dan mengetahui keburukan. Disinilah
perlu dihapus dalam hati kita semuanya, bahwa tersebut adalah kecenderungan yang buruk yang hendak tajasus inilah yang merupakan kegiatan awal untuk menyikap aib dan mengetahui keburukan. Al-Quran memberantas praktik yang hina ini dari segala akhlak guna membersihkan kalbu dari kecenderungan yang buruk itu. Yang ketiga, anak-anak, Allah melarang gibah. Apa gibah itu? Ngerasani orang lain ya, gosip, itu namanya gibah, anak-anak. Juga kalau secara istilah, gibah itu adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahuinya, maka dia tidak suka. Jadi hati-hati anak ya, jika kalian berkumpul pada teman-teman, boleh silakan berkumpul diskusi atau ngomong yang lain, tidak untuk ngerasani orang lain atau gibah dinamakan gibah. Bahkan menjelaskan gibah ini sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Coba bayangkan. Jijik bukan? Ya. Jadi ketiga sifat ini anak-anak adalah haram serta menjadi perusak persatuan. Padahal kita sebagai orang beriman harus bersaudara dan harus menjaga persatuan. Dan keempat anak-anak, perintahnya Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Jika orang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertaubat dan bertakwa. Itu anak-anak ya. Al-Hujurat ayat 12. Kita menuju ke Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Baik anak-anak, dari surat tersebut ada kandungannya yang pertama, yaitu bahwa ayat ini memberitahukan bahwa manusia itu berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka setara. Dari keragaman inilah Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dari keragaman itu bukanlah untuk menjadi satu perpecahan belah dan saling musuhi, tetapi untuk saling mengenal, lita'arafu. Ya, jadi di sana sudah dijelaskan Al-Hujurat 13, Allah menciptakan laki dan perempuan bersuku-suku dan bangsa tidak untuk apa? Untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik akan terjadi kedekatan, kerjasama, dan saling memberikan manfaat. Seluruh manusia setara di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Ya. Jadi dulu ini ada cerita pada waktu zaman Nabi, Abu Hind, seorang budak yang akan dinikahkan ya oleh bangsa, satu lupa apa namanya. Waktu itu mereka tidak mau karena Abu Hind ini bekas budaknya. Apa kata Rasulullah? Kamu jayat
Jangan lihat suku dan bangsanya, tapi lihatlah ketakwaannya. Nah, itulah atas dasar inilah surat ini turun. Jadi semua itu tidak dilihat dari suku dan bangsanya, tapi yang dilihat adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan mereka dan bagaimana sikap mereka terhadap manusia lainnya, khususnya terkait keragaman. Ya, itu kandungan Al-Hujurat anak-anak. Baik, sudah sekian anak-anak materi pada pagi hari ini. Selanjutnya tugas anak-anak, silakan salin soal ini dan kerjakan di buku agama kalian. Lalu kalau sudah dikerjakan, foto dan kirim di nomor WA Pak Huda yang akan Pak Huda kirim setelah ini di Google Classroom. Ya, nomor 1 ini ya. Ada 5 soalan anak. Nomor 1, nomor 2. Ini beri syakal dan beri, maksudnya beri syakal, beri harkat dan beri artinya. Lalu tolong menolong dalam hal apakah yang diperbolehkan dan tolong menolong dalam hal apakah yang dilarang. Ini mengacu pelajaran kemarin anak-anak. Jadi tolong menolong apa yang boleh, tolong menolong apa yang tidak boleh. Itu sebutkan masing-masing 3 contoh anak-anak. Lalu nomor 4, apa maksud sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang paling bertakwa. Barusan Pak Huda jelaskan. Silakan pakai bahasa sendiri sudah. Yang kelima, tulis kandungan 3 hijrah yang terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 12. Mungkin itu yang bisa Pak Huda sampaikan anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.